Baik, sebuah fitur baru yang ada di pesantren.net. Beberapa fitur sebelumnya saya belum sempat membuat video, mungkin setelah ini akan saya bikinkan videonya. Fitur terakhir adalah tentang manajemen kitab. Ini sebenarnya requestnya sudah cukup lama dari tahun lalu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah memikirkan terkait dengan arsitekturnya dan masalah dinamisnya, sehingga tidak langsung muncul begitu saja. Nanti bisa diatur sendiri oleh pihak pesantren atau admin atau siapa, seperti apa kitabnya, bagaimana cara menilainya, dan sebagainya. Dan akhirnya rancangan itu sudah fix di awal-awal Januari ini, kemudian kita implementasikan. Jadi untuk kitab kemarin terkait dengan requestnya sebenarnya bukan manajemen kitab, tetapi adalah kitab masalah bahasa ya, masalah bahasa. Yang salah satu pesantren di Bogor meminta itu, kemudian juga ada request dari pesantren-pesantren, untuk pesantren-pesantren maksudnya, ada request untuk pesantren-pesantren salaf di mana di sana ada kitab kuning yang kita sendiri tidak tahu nanti model penilaiannya seperti apa. Sehingga di sini kita bikinkan sebuah manajemen kitab. Nah, manajemen kitab ini di mana si pesantren itu bisa meng-create sendiri kitab yang akan dipelajari dan diajarkan ke santri-santrinya. Contoh, saat ini kita masih kosong di sini dan di akademik juga tidak ada menunya. Jadi nanti ketika kita create kitab akan muncul menu baru. Kemudian juga akan muncul role baru. Coba kita lihat role-nya ya. Di role ini, kalau kita lihat role-nya, misalkan kita ambil salah satu deh. Role-nya itu di sini ada di akademik sebenarnya. Akademik ini hanya ada 3. Nanti akan muncul role baru di sini. Maaf, bukan role, permission baru. Nah, ada permission baru di sini. Jadi kita bisa role tersebut bisa kita hubungkan dengan manajemen terkait penilaian terhadap kitab. Termasuk kita yang membuat kitab secara otomatis punya akses. Jadi dibuat secara otomatis punya akses, tidak perlu repot-repot, masa yang bikin malah tidak bisa mengakses ke sana, padahal bikin ini memang tidak bisa mengubah role diri sendiri. Jadi memang diatur oleh sistem secara otomatis. Oke, kita akan membuat kitab, misalkan ini ada Iqra, mungkin kita cocok pakai kata Iqra deh. Jadi akses key itu apa? Akses key ini pertama hanya dibuat sekali saat bikin ya, nanti setelah dibuat jadi tidak bisa dihapus kecuali kitabnya dihapus gitu ya. Jadi Iqra misalkan sudah oke, saya simpan, nggak bisa diubah lagi. Akses key ini semacam kode akses terkait, semacam kunci untuk mengakses terkait kitab ini akan digunakan untuk permission, digunakan untuk banyak hal, untuk keamanan, untuk memverifikasi juga kita. Kira-kira begitulah. Dan ini harus unik. Kalau sudah pernah dipakai tidak bisa digunakan lagi. Tidak boleh digunakan 2 kali, harus unik. Oke, kita akan menggunakan judul kitabnya Iqra. Nah, di sini ada judul kitab, ada judul di menu. Kenapa dipisah? Karena bisa jadi ada kitab yang panjang sekali namanya gitu kan. Nah, sementara di menu ini kan ada batasan ya. Jadi nanti di menu diperpendek terserah seperti apa. Boleh sama persis kalau memang judul kitab dan judul kitabnya tidak begitu panjang. Di sini Iqra juga boleh. Tetapi sebenarnya kalau mau dibikin panjang, kitab Iqra karya, nah itu boleh aja di sini ya. Oke, coba kita tulis kitab Iqra gitu ya. Kitab Iqra karya Kiai Haji siapa itu, lupa saya namanya, dari Kota Gede. Panjang. Ini cuma contoh ya, jadi tapi nanti bisa diedit. Progres maksimal ini untuk ukuran progres, misalkan kalau kita belajar Quran gitu, progresnya berbasis halaman ya 600 berapa halaman ya? Saya nggak hafal. Kalau ayat 6000 ya.
Misalkan ayat nih 6.000 sekian, 6.236 kalau nggak salah. Nah, kalau halaman 30 dikalikan dengan 9 ya. Nah, itu halaman. Kita boleh pakai apapun. Kalau di Iqra kayaknya jilid ya. Jilid. Oke. Kemudian progres maksimal jilid. Nah, ini bagian penting yang harus diisi ya, yang identitas kitabnya. Kemudian bagian bawah ini penilaiannya. Kita mau menggunakan model apa penilaiannya? Misal angka, ya kita tambah. Di sini bisa milih angka. Sebelum ke sana, di sini ada kode unik. Ini mirip dengan akses key tadi itu, tapi ini kaitannya dengan nilai. Misalkan kaitannya dengan nilai, kita kasih nilai. Dan ini juga nggak bisa huruf besar ya, harus huruf kecil. Tidak bisa angka juga ya, tidak bisa underscore. Ini semacam, kalau yang tadi akses key, ini semacam identitas. Gitu ya. Mirip sebenarnya akses key, tapi akses key itu kaitannya dengan kitab. Kode unik ini kaitannya dengan identitas setiap nilai ya, setiap penilaian. Kita kasih nilai, misalkan angka. Nah, ini sementara kita tidak sebenarnya ini bisa ya ditambah satuan, tapi nggak diisi nggak apa-apa. Nah, sekarang tinggal ini nilai wajib diisi nggak? Kalau wajib ya ini dicentang, sudah tercentang, simpen. Kemudian kelulusan misalkan, kelanjutan, lanjut apa tidak gitu ya. Judulnya kelanjutan juga. Kemudian pilihan, nah ini bisa kita kasih pilihan lanjut atau diulang atau mengulang, terserah ya, diulang misalkan. Wajib juga diisi. Nah, kita tambah yang tidak wajib, misalkan keterangan teks tidak wajib, misalkan karena kasih keterangan. Ini mungkin kalau nanti penilaiannya itu diulang, alasannya apa gitu kan, ditulis biar jelas gitu. Ini bisa kita ganti kelanjutan gitu, misalkan boleh aja nih ya, biar pendek boleh simpen. Oke, kalau sudah simpen, nah berarti ini ada 3 cacah penilaian. Kalau kita lihat ini ya tadi ya, ada 3 cacah penilaian. Oke. Kalau ini kan tadi Iqra ya, berarti nanti di rule ini akan muncul, saya akan tunjukkan ya, sembarang dah pengasuh. Oke. Akademik, nah ini Iqra. Nah, ini ada read kitab. Iqra, read kitab. Iqra. Nah, tadi Iqra-nya itu digunakan di sini. Jadi ini semacam akses. Nah, saya login sebagai admin cadangan. Berarti langsung otomatis punya. Kita cek ya. Kita cek otomatis punya. Nah, nggak bisa ngedit soalnya. Nggak bisa ngedit diri sendiri. Jadi kalau saya klik edit sendiri-sendiri nggak bisa. Nah. Oke, kalau sudah kita cek di akademik. Ini ada Iqra. Nah, saya udah punya akses. Nah, ini tadi berpengaruh di mana? Di sini. Kalau kita saat menginput, misalkan ini Imro'atus Sholihan. Nah, tadi nilai, kelanjutan, keterangan. Ini persis seperti yang kita setting tadi itu. Ustadzahnya siapa? Ustadzahnya. Oh, ini siapa nih? Perempuan ya. Berarti ustadzah misalkan. Ustadzahnya siapa? Rina. Tanggalnya ini jadi sama persis ya. Tanggalnya jilid berapa? Jilid 1. Nilainya bagaimana? Ini bisa aja sebenarnya tambah halaman ya. Coba kita coba bikin halaman. Kita coba bikin halaman apa namanya? Saya tutup ya biar kelihatan. Ini mungkin ada yang kurang sebenarnya. Ini mungkin nilai saya ubah aja di sini ya. Nilai jadi halaman misalkan hal. Karena Iqra masa jilid. Halaman simpen ya kan, kemudian lanjut keterangan. Nah, gitu aja. Jadi ada halaman lanjut keterangan.
number juga kan, simpen. Nah, kita ganti, kita buka lagi Iqra. Jadi tadi sebelumnya nilai ya, sekarang jadi halaman. Nah, bisa. Jadi ini bisa diganti, terserah kita. Ustadzahnya siapa tadi, Risma, misalkan. Kita kasih tanggal 1. Jilid 1. Nilainya, halamannya berapa? Halaman pertama. Lanjut, sudah lancar, simpen. Jadi kalau misalkan ini coba saya tidak isi ya, ini yang saya tidak isi, saya hapus. Nah, ini akan muncul pesan mohon diisi. Tetapi karena keterangan tidak wajib, maka di sini nggak diisi, nggak masalah. Simpan. Nah, ternyata ada masalah nanti saya ceknya. Nah, ini munculnya seperti ini ya, munculnya seperti ini. Kita bisa edit juga, misalkan ada yang perlu diulang nih, masih ada yang salah untuk bacaan ba. Nah, misalkan boleh saja seperti ini kan. Nah, ini seperti ini. Oh iya, tadi setelah simpan udah oke. Tadi error merah itu karena bugs ya, kita masih berproses bugsnya. Saya sudah memahami, belum ada controlling untuk yang sudah diselect. Tadi kan tidak ada yang diselect. Kalau belum ada yang diselect, padahal dia melakukan reload ya, yang di reload itu sesuatu yang oke, itu abaikan aja. Yang penting ini paham, nanti udah bisa untuk menginput yang modelnya itu banyak gitu. Perlu diketahui terkait dengan pengaturan kitab ini ada aturan bahwa maksimal 2 kitab dan total penilaian 6. Kalau melebihi dari ini tidak bisa. Ini misalkan udah 3 kita gunakan ya untuk penilaian, ini masih bisa ditambah maksimal 6. Misalkan kita kasih teks lagi sembarang ini ya, simpen. Oh, ini harus 3 sih, simpen lagi simpen lagi teks lagi, ini biar mudah aja. Nah, ini sudah maksimal, udah nggak bisa ditambah lagi. Ini contohnya, ini nggak saya simpan. Oke, mungkin itu dulu. Untuk kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Semoga bisa dipahami.